Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 26 April, hari Sabtu. Seperti biasa kita bahas santai-santai saja. Ini ada KKGI kemarin ya. Harganya nyungsep 9,46%. Jadi kalau dilihat ini after sesi 1, padahal di sesi satunya masih biasa-biasa saja. Pas waktu sesi 2 langsung dibanting 9%. Karena laporan Q1 2025-nya itu anjlok, drop jauh sekali ya. Revenue dari 2024 1,5 T menjadi 600 miliar saja. Kemudian EPS-nya dari 53 menjadi 2,6. Jadi sebelum lanjut ke laporan keuangan detail, kita bahas overview sedikit terkait dengan KKGI. Itu ada anak usaha namanya Insani Bara Perkasa, ini yang paling utama ya. Kemudian PT LOA Hur Katulistiwa Hidroenergi dan Rain Reality. Ya sebenarnya KKGI dan IBP ini kira-kira hampir sama lah. Ini mungkin sekitar 80-90% KKGI itu dari performa dari PT IBP. Konsesinya paling besar itu juga ada di IBP. Nah, salah satu yang menyebabkan drop jauh banget salesnya KKGI mungkin juga dari sini ya. Harga rata-rata batu baranya itu turunnya sangat signifikan. Dari 82 di 2022 turun ke 63, turun ke 51, itu dari 82 ke 51 kira-kira 37%. Dan masih berpotensi turun lagi di 2025 ya teman-teman ya. Jika kita lihat ini potensinya di 2025 ini berbahaya. Asumsikan aja harga batu bara itu rata-rata seperti 2019 ya, 33,9. Artinya dari sini turun lagi sekitar 10, 15, 20% lagi menjadi rata-rata ini. Kita lihat di laporan keuangan dia di 2019, ini lumayan berbahaya ya. Salesnya sekitar 1,6 triliun, laba bersihnya hanya sekitar 77 miliar. Bahkan di 2020 ini minus 126 miliar. Dan kita tarik lagi ke belakang 2018, 2017 itu net profitnya ya segitu. Jadi kecil sekali kalau dibandingkan dengan 2024. Nah, pas waktu kita lihat kuartalan, kuartal 1 2025 salesnya 601, kemudian laba bersihnya sekitar 14 miliar. 600 ini setara dengan sales di kuartal 1 2022. Pada waktu itu mereka masih bisa mencatatkan laba bersih sekitar 98 miliar. Memang beban fixed cost-nya mungkin berbeda ya antara 2022 dengan 2025 karena udah 3 tahun berjalan. Sehingga kasarannya kita proyeksikan misalnya 2025 itu seperti 2019 di sini, maka potensi EPS-nya pun juga kecil. Bisa jadi hanya sekitar 15-an. Artinya dividennya dia itu mungkin ya sekitar Rp3 per lembar saham. Kalau kita lihat harga 2019 itu posisinya sudah seperti mirip dengan harga sekarang ya. Bahkan dia pernah nyungsep ini di 2016 itu sekitar Rp80 harganya. 2019 pada waktu mau kuartal 1 April ini juga nyungsep lumayan jauh teman-teman, 56%. Dari sekitar rata-rata itu 370 menjadi 170-an ya, 170 140. Nah, apakah ini mungkin terjadi di kuartal 1 2025? Apapun sebenarnya bisa terjadi. Cuma yang menarik adalah direksinya di bulan Maret kemarin itu melakukan pembelian saham. Lumayan ini, 250.000 lembar kali 411 itu sekitar 102 juta. Karena apa? Mungkin direksinya juga melihat prospeknya dividen yang akan dibagikan nanti. Karena dividen yang akan dibagikan ini adalah dividen closing tahun 2024 dan ini lumayan menarik memang. Nah, tadi yang beli tadi ada nama direksi ini ya, Pak Edi. Jadi dari awal 270.000 nambah menjadi 521.000 lembar. Oke, tadi laporan keuangan kita sudah bahas sekilas dan ini real laporannya dan memang posisi salesnya dropnya juga jauh sekali, 96 ke 36 ini sekitar 60 sekian persen. Kemudian laba kotornya juga dropnya jauh sekali ya, 34 ke 6 ini sekitar 80%. Laba usaha apalagi
ya, ini 92% merosotnya, laba bersih 95%. Jadi turunnya itu nggak kira-kira ya turunnya. Tapi memang dari kondisi ini kelihatan dari manajemennya juga ada effort karena nggak nyampe minus. Penjualan paling banyak memang ekspor. Dari ekspor batu bara tahun lalu Q1 itu 73 juta dolar menjadi 22 juta dolar. Nah, yang lokal ini juga ikutan turun dari 21 ke 13 juta dolar. Ekspornya kemana? Secara detail itu ada ke Cina, ke Bangladesh, Filipina, Vietnam, Thailand, Romania. Nah, Cina ini yang dropnya jauh sekali, 27 ke 10 juta dolar. Nah, cuma sayangnya saya belum juga bandingin antara Q4 ke Q1 ya, karena di Q4 itu sudah ada tanda-tanda sebenarnya KKGI itu turun. Dilihat dari revenue Q4 kan sudah turun nih 1,1 T. Kemudian net income-nya sudah menjadi 34 miliar. Jadi sudah drop sebenarnya antara Q4 ke Q1. Jangka pendek bagaimana kira-kira di KKGI? Ya, kalau kita lihat memang dari laporan 2024 kan dia ada mencatatkan EPS sekitar 127 ya. Kalau kita update 127 ini dengan DPR historis sekitar 60%, dia sudah bagi 15 kemarin di bulan Desember kalau nggak salah. Masih ada sisa sekitar Rp61 atau 15%. Ini adalah dividennya. Tapi ya ini memang secara dividen ini nomor 3 ya di list saya. Tapi tadi ya ada potensi dia drop. Kalau ngikutin apa yang terjadi di 2019, ini menjadi pelajaran penting karena 2019 harga batu bara juga drop juga tuh kelihatan dari situ. Ini pelajaran penting nih. Ini bisa drop sampai 52%. Jadi kalau apa yang terjadi kemarin di hari Jumat bisa jadi juga berlanjut nanti di hari Senin. Karena ini anomali sekali secara transaksi. Hari Jumat kemarin itu sekitar 8,5 miliar ya yang keluar di situ, yang tertransaksi di sini. Yang rata-rata biasanya hariannya cuma sekitar 1,7 miliar. Artinya 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari harga rata-rata biasanya. Jadi yang pegang ya patut waspada. Kalau tidak ada cut loss bisa floating loss, dan floating lossnya juga lumayan bisa dalam karena kebiasaan emiten ini seperti itu ya untuk grafik harganya, sehingga silahkan diputuskan secara wise atau secara bijak. Walaupun potensi dividennya masih cukup baik untuk closing laporan 2024. Yang bagus dari laporan 2024 KKGI atau 2025 Q1 itu mungkin dari sisi kas ya. Kasnya masih kuat sekali nih, 65 juta dolar, dan dia biasa bagi dividen itu sekitar 4,5 ya sampai mungkin 5 juta dolar. Artinya 2024 full tahun dengan yield kemarin 2024 ini berarti sekitar 50 ya, kemarin bagi dividen itu sekitar 12%. Nah, kemarin 2024 pertengahan itu salah baca ini saya ya. Ini yang minus ini bukan dividen ternyata, selisih kurs tahun 2024 ini Januari sampai Maret ya. Yang gede ini adalah selisih kurs. Kemudian Januari 2025 sampai Maret 2025 ini yang gede juga di selisih kurs. Dia hanya bagi dividen itu sekitar 107.000 dolar, itu setara yang 15 rupiah kemarin itu sepertinya. Nah, kalau lihat ini memang dari sisi kas itu masih kuat sekali untuk KKGI ini. Paling kira-kira itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap cermat ya, tetap semangat teman-teman. Semoga sehat selalu dan bermanfaat bagi semua. Hati-hati nanti di hari Senin terkait dengan saham ini. Walaupun secara peluang dividen masih bagus, dan ini berlaku untuk semua berlaku untuk semua emiten batubara ya, termasuk AADI, termasuk ADRO, termasuk ITMG, UNTR, itu berlaku. Jadi apa yang terjadi di KKGI bisa jadi juga berlaku di yang lain-lain, karena yang lain belum rilis Q1 laporan keuangannya mereka. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.